Ketawa sendiri, sampai ogah makan. Gelagat aneh sopir taksi online usai lihat polisi tembak kurir. Bongkar kejahatan malah jadi tersangka. Terungkap gelagat aneh sopir taksi online usai melihat kekejaman anggota polisi Brigadir Anton Kurniawan Setianto. Haryono melihat secara langsung kesadisan yang dilakukan Brigadir Anton terhadap seorang sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasus ini bermula dari penemuan mayat laki-laki di pinggir Jalan Kebun Sawit, Kecamatan Katingan Hilir, Katingan pada Jumat, 6 Desember 2024. Dari hasil penyelidikan, mayat itu adalah seorang kurir ekspedisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Nuredi Irwansyah Putra mengatakan pelaku utama adalah Brigadir Anton Kurniawan Setianto, anggota Polresta Palangkaraya. Dari hasil penyelidikan ada dugaan keterlibatan oknum anggota Polri Polda Kalteng yang berdinas di Polresta Palangkaraya, katanya. Polisi kemudian menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Tersangka atas nama AKS, Brigadir Polisi, dan Haryono terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, katanya. Sementara Yuliani, 38, istri Haryono merasa syok karena suaminya juga turut dijadikan sebagai tersangka. Ia bercerita bahwa Muhammad Haryono hanyalah seorang sopir taksi online. Saat itu Brigadir Anton memesan taksi online mobil Sigra milik Haryono. Haryono mengantar Anton lewat PAL 38 Jalan Cilikriwut, Trans Kalimantan. Anggota itu menyetop sopir pick-up, terus sopir itu dibawa masuk ke mobil, tanya-tanya masalah pungli, habis itu ditembak kepalanya di dalam mobil. Di tengah jalan, kata Yuli, Anton tiba-tiba menyetop mobil yang dikendarai Ap. Anton duduk di belakang, sedangkan korban duduk di sebelah Haryono. Awalnya ngobrol biasa, bertanya-tanya soal pungli ketika melewati pos polisi di KM 38 Cilikriwut. Habis itu korban diajak naik mobil, lalu ditembak di kepala 2 kali, katanya. Brigadir Anton Kurniawan Setianto membuang mayat Ap begitu saja dan mengambil mobilnya. Setelah kejadian itu, kata Yuli, gelagat Haryono mulai aneh. Saya sempat heran, suami datang ke rumah tapi tiba-tiba murung, suka ketawa-ketawa sendiri, enggak mau makan, kalau makan harus saya suapin, katanya. Setelah kejadian, Brigadir Anton berusaha menutup-nutupi tindakan sadisnya. Anton beberapa kali mengancam Haryono selaku saksi mata supaya tutup mulut terhadap aksi brutalnya. Haryono bahkan pernah ditransfer uang tunai sebesar 15 juta rupiah oleh Anton, tetapi dia kembalikan karena tidak ingin terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Haryono lantas bersikukuh untuk melaporkan kasus itu. Hati nurani Haryono dan sang istri tergerak untuk melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palangkaraya karena merasa kasihan dengan korban meski di tengah ancaman Brigadir Anton. Saya laporkan kasus ini bersama suami. Selasa, 10 Desember 2024, Minggu kemarin, ke Jatanras Polres, kami mau mengungkap kebenaran, tapi malah jadi tersangka, katanya. Pengacara keluarga Haryono, Parlin Bayu Huta Barat, merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Kliennya bermaksud untuk melaporkan adanya suatu kejadian tindak pidana, tetapi malah menjadi tersangka. Matinya Mr. X, korban, itu karena ditembak. Suaminya bersikukuh seperti itu, kenapa orang berniat membongkar tindak pidana, kok diproses secara terkesan tertutup, lalu di ujungnya penetapan tersangka, katanya.